Kalau masalah sukses, itu memang udah rezeki ya. Masalah viral pun itu rezeki. Bukan karena viral dulu baru dapat job, ya enggak juga, ya. Atau diviral-viralkan atau sengaja diviral-viralkan, enggak juga. Kalau Lengkuas Deli enggak perlu. Lillahi ta'ala aja tuh rezeki ya. Enggak mesti nunggu viral dulu baru dapat job, itu salah. Mungkin grup-grup yang lain pun juga kayak gitu. Enggak mesti viral dulu. Tapi jangan setelah viral makin banyak job. Iya, kan? Bisa jadi. Itu rezeki. Itu rezeki. Itu di luar jangkauan kami sebagai manusia, ya, sebagai musisi biasa. Ya, jadi dengan terkait yang sekarang-sekarang ini, kami intinya dari Lengkuas Deli dan mewakili rekan-rekan musisi Melayu khususnya di Medan, kami tidak membenarkan yang namanya Melayu di obra-abri, ya enggak juga, tapi tetap ada prinsip Melayu tetap Melayu tapi kombinasi. Jadi pandai-pandai kami memilahnya. Kayak ini ya, kayak iya, kolaborasi. Ya? Kolaborasi Medan. Iya. Sekarang jadi gubernur. Jadi pandai-pandainya tidak seperti itu. Dan kawan-kawan yang lain pun mungkin ya kami kan nggak di Lengkuas Deli ini aja bergabung. Iya. Kadang ya bergabung di Tudung Priok, Pak Itam Entertain, di Pucuk Labu, segala macam, di Ujung Siri. Bongkar pasang juga. Iya. Jadi kami paham, oh ini begini, ini begini. Jadi ya luaslah sedikit ininya, gitu. Tuh boleh diundang tuh, jadi rekomendasi tuh. Kita baca komentar dulu, ada Sudah dari grup Lengkuas Deli kayaknya nih. Siapa itu? Siapa itu? Berikan komentar mungkin. Jadi coretan indah, ahoy. Ahoy, ahoy. Ada Marwan Sah Utama Melayu Deli. Ahoy, ahoy lagi. Apa lagi? Banyak kali. Apa tuh? Di sini yang mantap. Makanya kemarilah. Ada Cik Nurdin Wahyudi sedang menonton. Iya, oh ya kemarin sudah hadir di senior kita di Melayu. Naira Studio Podcast ini juga. Udah habis? Sabar, masih ada lagi. Ada Bang Pak Yudi Aulia ya. Oh, ini ada pertanyaan. Ya, seberapa jauh pemahaman kawan-kawan tentang Melayu? Apa Melayu dan bagaimana Melayu? Itu ada pertanyaan tuh. Pertanyaan, wah, kayak ngejar topi nih. Pertanyaan berganda. Boleh dijawab dulu? Oke, jawab. Padli Munada. Silakan. Bisa dulu nggak pertanyaannya? Coba. Tadi itu dari Pak Pung Deli itu coba. Seberapa jauh pemahaman kawan-kawan tentang Melayu? Apa Melayu dan bagaimana Melayu itu? Dari Pak Pung Deli. Iya, pertanyaan poin 10 ini ya. Kalau friend 50-50, oke, silakan. Silakan dari Bang Fadli, boleh Kak Umi juga silakan. Dua-dua lah. Khususnya di musik ya? Iya. Nggak mungkin tuh kayak gambarannya di secara umum tuh. Secara umum ya itu kayaknya, bukan terkhusus di musik kayaknya itu pertanyaannya. Tentang Melayu gitu loh. Iya, kalau tentang Melayu bagi kami tetap kami jaga. Tetap kami jaga gimana adab bernyanyi. Tetap pilih-pilih lagu juga yang mau dipleset-plesetkan, nggak semua. Ya, tetap saya menjaga. Saya penasaran, kakak tadi bilang pleset-pleset apa yang kakak plesetkan? Gini loh, misal lagu kayak lagu Melayu Jenaka itu kan banyak ya. Contohnya, kasih contoh. Sekarang kayak macam saya bisa mencontohkan lagu Madu 3. Nah, itu kan banyak sekali pleset-plesetkan. Udin Sedunia. Senangnya dalam hati. Bukan awak yang nyanyi ya kan. Itu lagu laki-laki. Coba mungkin Bapak dulu. Silakan. Kan itu lagi aslinya gini. Senangnya dalam hati gitu kan. Kalau beristri dua. Ya. Kau kompak kalian di sini ya. Kan memang. Oke, lanjut. Ya, senangnya dalam hati. Kalau bini ku lari. Itu udah plesetan. Terus abis itu serasa dunia bebas poligami. Iya. Kreatif lah ya, kreatif. Iya, jadi kan pantun-pantun atau kata-kata yang seperti ini di lirik lagu kita ubah-ubah itu kan sebenarnya itulah tadi spontan. Ada yang komplain juga dengan perkara itu?
Gak takut kalau misalnya itu nyalahi karena pertanyaanku belum dijawab, sabar dulu. Iya, kalau masalah itu belum ada yang komplain sih. Belum ada ya? Belum ada. Sejauh ini belum ada komplain ke kita. 10, 1 sampai 5 tadi. Anda saksi paling dominan komplainnya tentang apa sih? Komplainnya paling kok nggak kocak. Kasihan jadi harus kocak ya. Ya. Customer. Kok asik Melayu-Melayu aja nyanyinya. Kocak itu kan sebenarnya bisa lewat celoten-celoten aja ya, nggak harus bisa. Lewat pantun. Lewat pantun kan, juga. nggak harus penampilan yang tadi membuat yang nari-nari itu ya enggak gitu juga, enggak. Ada tidak. kan, ada kalau misalnya enggak, sebenarnya kalau misalnya mau kita bongkar-bongkar nih kan di ngesot manjat-manjat iya ada. Itu mau bilang terus terang itu aja, tadi. ya kan. Kan enggak harus seperti itu gitu iya, kan. Enggak. Terus pakai wig ya, laki-laki pakai wig. Dengan busana Melayu pakai wig manjat-manjat. Nah, itu seperti itu. Artinya ini juga bisa digaris bawahi bahwa saya Lengkuas Deli enggak terlalu yang seperti itu. Malah ngelihat yang lebih dari itu yang seperti itu yang seperti apa? Yang tadi seperti sampaikan sama Tommy, yang jungkir balik, yang manjat-manjat iya, pohon, cuma itu pun kita hormati dan segala macam gitu. Kita hormati karena itu genre mereka, memang itu pakemnya mereka. Jadi kita sebagai seniman ini kayak mana ya? Ngerasa ya pernah ngalamin posisi itu ya? Kita nanti kita tegur. Ya meradang macam kayak lagu itu ya. Kayak cinta dulu-dulu itu ya. Ya kalau kami pun bukan dari orang-orang aja, tapi dari orang tua pun kayak orang gitu. Tua sendiri Jangan pun terlalu bilang, berlebihan ya. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Silahkan perform tapi jangan terlalu berlebihan. Gitu. Karena mungkin orang tua dulu mungkin kaget ya ngelihat yang perubahan sekarang kalau misal menyanyi itu ya secara tradisinya dan segala macam itu ya. Sekarang kenapa bisa begitu gitu ya mungkin ya. Apalagi orang-orang. Tapi dari jawab kok tadi karena ada coba komentar tadi ada yang jawab kayaknya tuh. Coba lihat komentar sebentar. Itu di pertanyaan bagus ya atau mau kasih hadiah? Apa ya ada lagi nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jawab sendiri. Lelet. Apanya? Kok lelet ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hotspot mau kok. Oke. Orang ini aja bercakap kalau itu. Mau kok. Ayo Apa lagi? Ayo Lengkuas Deli Production. Iya, terima kasih. Konsumen yang minta bukan kami. Iya. Oh, tadi udah Itulah jawab, pro tadi dan udah jawab. kontra. Terus apa lagi tuh? Kadang kita pun beban ke kita. Tapi kan menjaga resam dalam artian identitas kemelayan itu kan penting nggak? Nah kira-kira gitu kan. Nah untuk menjawab segala komplainan tadi terkait dengan bahwa mungkin kita mengatakan konsumen yang minta gitu kan. Tapi gimana caranya agar kemudian tetap pada posisi konsumen juga nggak sakit hati misalnya. Konsumen tetap bisa jaga hatinya, dia tetap cinta sama kita sebagai grup Lengkuas Deli dan kita juga tidak juga terlalu offside ya dalam perkara ini untuk tetap menjaga resam-resam itu gitu loh. Sejauh ini kalau konsumen yang di Lengkuas Deli khususnya ya nggak terlalu minta yang parah-parah kocaknya, ya. Jadi alhamdulillah bisa kita kombinasi. Nah, ada waktu-waktu tertentu di jam-jam tertentu itu kita mesti kocak. Jam-jam pulang gitu ya? Iya. Kita kadang nengok audiens juga. Iya, dengan audiens Jam juga. pulang artinya udah mau selesai gitu ya? Kalau nanti gini, kalau nanti banyak nanti orang-orang tua, ya kita bawakan lagu kasidah. Kita pun paham. Kita paham gitu. Kita paham. Nanti yang istilahnya yang anak-anak muda ke atas, kita bawakan lagu pop. Iya. Artinya nggak mentok pada. Nggak mentok. Iya, kadang tidak request satu lah. genre. Lagu India, lagu Bollywood. Oke, kita mainkan. Oke, sekarang jadi pertanyaan paling penting buat kita, gimana caranya melihat kesuksesan grup Melayu lain yang sudah eksis tanpa melakukan apa yang diimprovisasi oleh Lengkuas Deli atau kawan-kawan yang tadi menjadi banyak kritikan dari orang lain? Kalau masalah sukses itu memang udah rezeki ya. Masalah viral pun itu rezeki. Bukan karena viral dulu baru dapat job, ya enggak juga. Ya, atau diviral-viralkan atau sengaja diviral-viralkan enggak juga. Kalau Lengkuas Deli enggak perlu. Lillahi ta'ala aja tuh rezeki ya. Enggak mesti nunggu viral dulu baru dapat job, itu salah. Nah, mungkin grup-grup yang lain pun juga kayak gitu. Enggak mesti viral dulu. Tapi setelah viral makin banyak job. Iya, kan? bisa jadi. Itu rezeki. Itu rezeki. Itu di luar jangkauan kami sebagai manusia ya, sebagai musisi biasa. Ya, jadi dengan terkait yang sekarang-sekarang ini kami intinya dari Lengkuas Deli dan mewakili rekan-rekan musisi Melayu khususnya di Medan, kami tidak membenarkan yang namanya Melayu di obra-abri, ya enggak juga, tapi tetap ada prinsip Melayu tetap Melayu tapi kombinasi. Jadi pandai-pandai kami memilahnya. Kayak ini ya, kayak kolaborasi. Ya. Kolaborasi Medan. Iya.
jadi gubernur. Jadi pandai-pandainya kami gitu. Gimana konsumen ini kocaknya dapat, Melayunya juga dapat, kasidahnya juga iya, dangdut Indianya juga pun iya gitu. Menghidupkan suasana di pesta pun iya, tapi tetap pada porsinya gitu. Artinya mengabaikan prinsip bahwa katakan yang sukses yang viral saat ini justru tidak melakukan apa yang diimprovisasi oleh Lengkuas Deli. Abaikan itu berarti? Tidak mengabaikan itu juga? Enggak. Tidak seperti itu. Dan kawan-kawan yang lain pun mungkin ya kami kan nggak di Lengkuas Deli ini aja bergabung. Iya. Kadang ya bergabung di Tudung Priok, Pak Itam Entertain, di Pucuk Labu, segala macam, di Ujung Siri. Bongkar pasang juga. Iya. Jadi kami paham, oh ini begini. Jadi ya luaslah sedikit ininya gitu. Tuh boleh diundang tuh, jadi rekomendasi tuh. Iya tuh yang saya sebutkan tadi tuh kayak Tudung Priok, ada lagunya tuh. Nah banyak tuh kalau misalnya kurang nanti jadi bintang tamu untuk tiap hari. Ini mau ngomongin sebenarnya kan sih. Enggak, kalau ngisi untuk ini performance di Nera Studio Podcasting. Jadi kan ada alternatif juga sih. Iya. Karena kita di sini menampilkan sesuatu yang vibes-nya positif. Iya. Gitu sih. Apalagi pertanyaannya? Dari Pak Pung Deli yang tidak puas hati nampaknya nih. Melayu apa tadi? Melayu punya aturan tunjuk ajar di segala bidang termasuk penghibur di dunia seni Melayu. Pernah tidak kita bayangkan apa yang terjadi semisal Pulut Kuning yang sudah biasa tampil di acara-acara Melayu diganti pulut warna pink. Terima apa tidak? Kita sebagai puak Melayu. Oh, itu pertanyaan yang paling akhir tuh semisalnya itu di luar. Ini di luar musik kayaknya. Kalau pertanyaan seperti itu gimana ya kalau mau diarahkan ke keyboard Melayu Mas yang sekarang ini kayaknya nggak pas gitu ya. Nggak pas. Iya, itu ada kata cashboard tuh ya dari pulut kuning ke pulut pink ya. Sama seperti baju yang dipakai sama Bapak Adli ya. Gini Bang, kalau yang masalah seperti itu sudah ada wadahnya. Itu udah ada wadahnya seperti itu. Seperti yang dimaksudnya apa? Seperti kita meronggeng di Istana Maimun. Aduh, kita juga tahu. Dan terkadang pun gini, kita memang mau memperkenalkan budaya Melayu. Akan tetapi terkadang ketika meronggeng tidak memperkenalkan apa-apa, kadang tidak memberitahu berapa kancingnya, apa fungsinya, apa fungsi songket, tidak ada. Ya gitu. Meronggeng hanya meronggeng saja gitu kan. Yang lain juga di pesta. Kalau kita mungkin bisa disampaikan kali di bahasa tadi kayak pantun-pantun tadi itu ya kali ya. Iya. Promosi hanya tentang itu aja, tentang pantun. Sedangkan tidak ada pernah promosi tentang ya begini baju Melayu, kancingnya sekian, berapa. Mungkin mungkin kalau disimpulkan dari pertanyaan tuh ya ini keawaman saya lah melihat dari apa yang ditanyakan oleh Pak Pung Deli. Jadi seperti seolah-olah gitu kan pertanyaan itu kan tentang makna Melayu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi, nyambung sama yang ada di awal. Jadi kalau kita lihat arah pertanyaannya itu seolah-olah kesannya teman-teman ini mungkin entah di Lengkuas Deli atau di grup musik yang lain ada penempatan yang nggak pas pada tempatnya versi pertanyaan itu kalau kita tengok. Tapi saya nggak tahu apa yang dimaksud gitu kan. Karena perumpamaannya itu sudah cukup jauh itu terkait dengan pulut kuning jadi warna pink tadi. Tadi saya nggak paham. Tapi jangan jauh-jauh, nggak usah ke warna pink. Pulut kuning sekarang sudah banyak diganti ke pulut putih. Tidak usah jauh-jauh. Mungkin karena menyesuaikan bajunya sama Bapak. Iya mungkin. Ya. Atau sekarang lagi musim aja pink-pink itu. Iya. Jadi gimana pula kalau lagu Melayu pas konser-konser itu pakai seriosa diseriosakan, gimana pula? Bagaimana itu? Itulah kontemporer tadi, dia berkembang sesuai dengan zaman. Tidak bisa kita paksakan untuk klasik seperti dahulu, tidak. Artinya gini, mungkin kalau seandainya tadi katakan, mohon maaf misalnya Lengkuas Deli mewakili dari apa yang ditanyakan tuh bahwa misalnya mereka mengimprovisasi aransemen musik dan lain sebagainya, mungkin yang dianggap tidak pada tempatnya tadi, ya jawabannya sekali lagi. Pertama ini improvisasi mereka, yang kedua memang permintaan pelanggan itu kali ya jawabannya ya. Iya. Untuk mempertanyakan eksistensi nggak tujuannya itu sebenarnya? Kalau tadi by request tadi itu, kalau misalnya tadi masyarakat pula lagi nih, iyalah yang meminta untuk hajatan tadi itu, artinya untuk mempertahankan eksistensi supaya tetap laku atau bagaimana tuh? Akhirnya tetaplah itu. Salah satunya juga. Upaya market ya. Salah satunya juga. Oke, itu Pak Pung Deli mungkin tadi sudah dijawab oleh Lengkuas Deli. Berhak mendapatkan satu buah topi. Bentar, ada Marwan. Bentar. Siapa? Ada Marwan Sutama Melayu dan kita harus tahu
Entertain di Medan itu bukan ronggeng, tapi kami mendominan ke dendang Melayu. Makanya ada yang namanya lagu dua dimensi, itu bagian dendang Melayu. Iya, benar sekali. Itu udah dijawab dua berarti dimensi ya. itu Jangan Marwannya dia ada di sini nggak orangnya? Tidak ada. Dia ada di hamparan perak sekitarnya, di Sedang sekitarnya. Oke. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Udah, ini pulut tadi udah. Apa nih? Apa dari Marwan kalau pulut pink rasa saya sih tak warnanya Tuan. Tapi saya setuju sama Tuan karena apapun yang sudah terjadi udah menjadi syarat adat itu sendiri Tuan. Katanya begitu. Ini berdebat kayaknya ya. Enggak berdebat. Enggak ada berdebat. Saling menanggapi. Itu belum saja. Masuk semua itu kayaknya. Udah di-share padahal tadi. Nah, Pak Pung Deling bilang plesetan yang masih sebatas humor, kata-kata selagi sopan dan tak menjurus. Iya, itulah yang kami jaga. Sah saja. Itu yang kami jaga. Ada nggak di atas lagi? Ini makin mundur ke bawah atau makin ke atas nih ya? Di atas lagi. Kasih paham kita Bapak Padri ya, kasih paham ya. Itu. Oh, ada itu ada di atas lagi. Oh, masih tetap beban yang banyak ketika kita harus menuruti permintaan konsumen, makanya songket dengan Tengkuluk harap menjadi suatu perhatian besar. Iya, benar. Habis pertanyaannya mungkin dari TikTok ada nggak? Ada TikTok, oke TikTok, buka TikTok. Bentar, musik, tari, pantun dan yang lain berkembang dalam dunia seni Melayu. Selain seni Melayu ini berangkat dari dasar ronggeng akar seni budaya Melayu yang hadir saat ini. Iya. Ini petuah atau cuman ceritanya? Itu betul, itu penjelasan betul. itu. Sebelum ada keyboard, Iya. Lanjut. Sebelum adanya keyboard ya. Habis ya. Dari TikTok mungkin ada? Nah TikTok nggak ada. Kosong, kasihan kali. Padahal itu yang pengen dimonep ya. Iya kan? Iya. Baik. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari ini nggak ada nyambung nyanyi lagu kedua. Biasa ada lagu kedua. Lagunya sudah kita cukupkan tadi. Hah? Gak ada lagu kedua, lagu ketiga. Biasa ada program lagu kedua, lagu ketiga sebelum penutup. Enggak ada? Belum. Kita fokus hari ini fokus ke ngobrol kayaknya. Ini kayaknya ini kali asik kali ya. Iya, karena memang sekali lagi ini acara pesanan sebetulnya. Oh, pesanan dari siapa? Dari top manajemen. Oh iya. Masalahnya top manajemennya bangkunya dikasih dia nggak datang ya. Oh gitu. Ini juga jadi pertanyaan bagi kita. Ini juga pertanyaan, nggak ngerti. Hampir 2 tahun di sini. Ada rupanya top manajemen di Neras Broadcasting ya. Kirain bagian accounting yang selalu transfer tiap bulan itu aja. Ternyata ada divisi lain ya. Gak mungkin kita buka semua kan. Lu orang aja kan. Aduh. Baik, jadi pada tahu kan. Mungkin sebagai closing statement dari Bang Fadli juga dari Kaumi bergantian nanti. Apa kira-kira jawab mungkin atau harapan ataupun mungkin hal-hal yang dipikirkan mungkin untuk disampaikan ke teman-teman yang selama ini mungkin selalu komen, selalu nyinyir terhadap keberadaan Lengkuas Daily. Padahal tadi sudah kasih jawaban ya. Supaya ke depan nggak usah ditanya-tanya lagi kenapa begini dan kenapa begitu. Paham ya kira-kira pertanyaannya? Boleh dari Bang Fadli silakan, waktu Anda 10 detik. Enggak. Silakan. Ya harapan kami. Kameranya di sini, Bang. Iya, harapan kami semoga musik Melayu di Sumatera Utara ini ya tetap berkembang. Dan terus dinikmati oleh masyarakat banyak. Itu saja. Nah, terkait dengan komentar-komentar tadi apa yang mau disampaikan kepada heads tadi? Iya, terkait komentar ya. Kasih pesan kemari aja, kameranya kemari Bang, di sini Bang. Fokus Bang. Kamera kita di sini. Abang lihat tuh kebayangan Abang kan? Pas kameranya di sini. Silakan. Kasih jawaban aja, kasih jawaban aja. Lalu sebenarnya nggak punya haters, merasa punya haters saja nih. Punya haters sih cuma hanya 2-3 orang gitu loh. Tidak. Coba kasih statement. Statement lo. Apa pesannya? Iya. Abang Pak. Saya mau bilang terima kasih ya sudah dihadirkan di Naira Studio Podcast. Saya harapan saya ini promosi untuk Lengkuas Daily. Harapan deh. Sekali lagi Bang. Iya, harapan saya mudah-mudahan musik Melayu di Sumatera Utara dan ataupun ke seluruh pelosok negeri ya tetap berkembang dan juga diterima oleh masyarakat banyak. Ya, kontribusi Lengkuas Daily untuk perkembangan itu apa kira-kira? Ya, untuk perkembangan itu insya Allah kami tetap komitmen dengan menjaga resam Melayu. Oke, silakan Kak Kaumi. Pak Manto mau bikin lagu untuk supaya bisa dinyanyikan. Kamera di sebelah sini Kaumi. Ini kesan apa pesan atau apa? Sama aja, kesan pesan. Bisa pesan, tapi yang jelas hak jawab juga kepada yang sering kritik-kritik. Sampaikan aja di sini bahwa apa alasan dan kemudian ke depan harapannya jangan begitu-begitu lagi, jangan tanya-tanya lagi gitu loh. Iya, yang mengkritik pedas tak kenal maka tak sayang ya. Jadi jadilah sesekali jadi
pemain, jangan jadi penonton. Oke. Ya, jadi dari Lengkuas Deli khususnya kami selalu memperbaiki sampai sekarang ini gimana Melayu dari mulai cara bernyanyi, berpakaian, beretika di saat bernyanyi, dan kami dari Lengkuas Deli tidak membenarkan yang namanya Melayu diobrak-abrik, Melayu di apalah itu ya yang kata-kata negatif saat ini, tidak membenarkan itu. Walaupun masih ada yang seperti itu, tetap kita hormati. Gimana nanti caranya kita sesama entertain inilah saling apa ya? Saling sharing gitu. Iya, saling sharing itu aja gitu. Tapi kami tetap menghormati. Tetap menghormati yang seperti itu. Baik, oke. Terima kasih banyak untuk Bang Fadli juga Kak Umi yang sudah hadir di Narasi Broadcasting. Tapi jangan merasa dikerjain ya. Kita memang hari ini ada permintaan saja. By request ya. Request. Oh. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan lagi ada. Mudah-mudahan ini juga menjadi hak jawab dari Lengkuas Deli. Kalau selama ini cuma komentar-komentar di Facebooknya, sekarang kita undang untuk langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga viral juga ini ya tampilan kita pada hari ini ya. Salah. Ya, mau nep ya. Kalau nggak mau nep ya tim awas ya ini garansinya ya. Harus ada nih, harus ada garansinya ya. Baik. Kalau nggak mau nep. Terima kasih sekali lagi Bang Fadli. Terima kasih sudah hadir di Broadcasting ya. Salam buat Abah Topik Abu Hasan Azhari yang berhalangan bisa hadir. Sebagai lagu penutup dari kita, kembali lagi kita nyanyikan lagu Gadis Melayu. Gadis Melayu lagi? Ya, tapi jangan nyanyikan secara erotis ya, karena nggak bisa juga musiknya. Oke, yuk. Sungguhlah indah bunga melati, harum semerbak menusuk-nusuk ke hati. Jangan cium sayang, nanti takkan kunjunglah kembali. Gadis Melayu nak dikejar tapi malu-malu. Manis gadis Melayu, kalau dah senyum bikin hati rindu. Jangan dibayang jalan bersama, kalau tak mau pening kepala.